sahabat? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pembelajaran kita hari ini adalah pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Siapkan hati, pikiran, dan konsentrasi ya. Jangan lupa siapkan juga alat tulis untuk mencatat apabila ada hal-hal yang dianggap penting sehingga nantinya bisa dipelajari lebih lanjut. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan, menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan, mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN, dan membuat rancangan pidato. Kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran kali ini pada aspek sikap, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan cermat. Pada aspek pengetahuan, nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan, peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN, dan unsur-unsur teks pidato. Dalam aspek keterampilan, membuat rancangan pidato. Kita lanjut ke bagian materi. Setelah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan, menurut pendapatmu, pemimpin seperti apakah yang merupakan pemimpin yang baik? Kita akan kembali belajar tentang sikap kepemimpinan. Pemimpin yang baik akan selalu memperhatikan kepentingan seluruh anggotanya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Kali ini kita akan belajar tentang pemimpin yang dapat menjaga persatuan melalui cerita. Mari kita baca cerita berikut dengan seksama. Mengapa kepala sekolah pada cerita tersebut menjadi pemimpin idola? Apakah kepala sekolah pada cerita tersebut sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Apakah kepala sekolah pada cerita tersebut sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Apa yang dapat diteladani dari kepala sekolah tersebut? Kepala sekolah dalam cerita tersebut menjadi pemimpin idola karena selalu mengutamakan kemajuan murid-muridnya dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan bijak. Kepala sekolah dalam cerita tersebut sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Contoh pengamalan nilai persatuan tersebut antara lain, pengabdiannya sebagai kepala sekolah meskipun berada di daerah lain, tidak membeda-bedakan siswa meskipun berasal dari daerah yang berbeda, dan dapat menyatukan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Kepala sekolah dalam cerita tersebut sudah menerapkan nilai kerakyatan. Contoh pengamalan nilai kerakyatan tersebut antara lain, bermusyawarah dengan guru dan karyawan sekolah sebelum membuat keputusan, dan mengajak warga sekolah untuk bergotong royong. Kita dapat meneladani sosok kepala sekolah dalam cerita tersebut. Berikut contoh sikap yang dapat kita teladani. Selalu memikirkan kemajuan murid-muridnya, menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah, dan menerapkan nilai-nilai kerakyatan dalam membuat keputusan. Kepala sekolah dalam cerita tersebut memiliki sifat
kepemimpinan yang menerapkan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Selanjutnya, kita dapat menuliskan nilai persatuan dan kerakyatan yang sudah diterapkan oleh kepala sekolah tersebut, seperti contoh berikut. Kita sudah bersama-sama mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah. Kita telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tulislah perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai persatuan yang telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Berikut contoh penerapan nilai persatuan di lingkungan rumah. Mengerjakan tugas rumah bersama, menonton acara televisi bersama anggota keluarga, berwisata bersama anggota keluarga, dan yang tidak kalah penting, selalu rukun dengan saudara. Pak Weli dalam cerita tadi menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak penjabaran berikut. Nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila diantaranya: yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Serta yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kita sudah mengetahui nilai-nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Nilai-nilai tersebut sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kamu memberikan contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikut contoh penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan musyawarah jika ada masalah dalam keluarga, membuat keputusan untuk kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah, melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan tanggung jawab. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara lain, termasuk di Asia Tenggara, dengan menjadi anggota ASEAN. Agar hubungan tetap terjaga dengan baik, negara-negara anggota ASEAN mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, pariwisata. Berikut peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Yang pertama di bidang pendidikan. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Di bidang pangan, menyediakan cadangan pangan bagi negara anggota ASEAN,
membentuk ASEAN General Guidelines on the Preparation and Handling on Halal Food, dan membuat jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam bidang sosial, mencegah penyalahgunaan narkoba, mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, menanggulangi perkembangan penduduk di negara anggota ASEAN. Dalam bidang kesehatan, mengadakan pertukaran tenaga ahli kesehatan, mengadakan perdagangan bebas produk kesehatan, mencegah penyebaran penyakit dari satu negara ke negara lain. Dan dalam bidang pariwisata, memberlakukan bebas visa perjalanan intra-ASEAN, mengirimkan tenaga ahli di bidang industri pariwisata, mempromosikan tempat wisata negara anggota ASEAN. Agar lebih menarik dan lebih mudah mengingatnya, peran Indonesia dalam lingkup ASEAN tersebut dapat kita tuangkan ke dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Berikut adalah contoh bentuk diagram atau peta pikiran yang dapat dibuat. Kita juga dapat menambah wawasan tentang peran Indonesia dalam perekonomian ASEAN dengan cara membaca artikel atau berita dari koran, majalah, ataupun internet. Setelah membaca, kita dapat menentukan peran Indonesia. Kemudian, kita dapat menuliskannya dalam bentuk laporan. Berikut adalah contoh laporan membaca artikel. Pertama-tama, kita tuliskan di bagian atas judul laporan membaca artikel. Kemudian di bawahnya kita tulis judul artikel yang telah kita baca. Misalnya, BNN gelar Rapimnas atasi masalah narkoba di generasi milenial. Kemudian di bawahnya kita tuliskan sumber artikel. Contoh, www.berita1.com. Kemudian di bawahnya lagi kita tulis isi artikel yang sudah kita baca secara ringkas. Kemudian di bagian akhir kita tuliskan kesimpulan tentang peran Indonesia. Selanjutnya kita akan kembali belajar membuat rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disebut juga kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah bahwa teks pidato harus memuat hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Om Swastiastu, dan lain-lain. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Di bagian ketiga ada bagian inti. Inti berisi pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan seperti yang diharapkan. Di bagian keempat ada penutup. Penutup berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang kelima ada salam penutup. Salam penutup berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memantapkan, mari kita berlatih. Hari ini Bu Guru akan memberikan tugas. Carilah berita atau gambar tentang peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN. Buatlah dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Sebelum diakhiri, mari kita mengadakan refleksi pembelajaran. Apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Pengetahuan apa
yang anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetaplah belajar dan beraktivitas di rumah saja. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Dan cuci tangan setelah beraktivitas ataupun sebelum makan. Selamat belajar untuk anak-anak semua. Semoga sukses dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.